data survei kesehatan Indonesia tahun 2023 yang lalu, 1 dari 10 rakyat Indonesia itu punya masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Jadi kalau kita 280 juta, artinya kan ada 28 juta masyarakat Indonesia yang memiliki masalah kesehatan mental. Dan isunya adalah ini screeningnya nggak pernah dilakukan. Jadi orang nggak tahu kalau dia punya masalah kesehatan mental. Itu sebabnya di program cek kesehatan gratis ulang tahunnya Pak Presiden, rencananya kita tahun ini akan kita lakukan. Itu cek kesehatan mental bagi seluruh masyarakat, terutama anak-anak. Ya. Anak-anak tadi Ibu Mutia juga sampaikan banyak gangguan mentalnya itu dalam bentuk perundungan, kekerasan seksual, dan kadang-kadang tidak tahu, orang tuanya nggak tahu, anaknya sendiri nggak tahu. Itu sebabnya nanti mulai tahun ini kita akan lakukan screening pertanyaan sehingga bisa ketahuan kalau ada yang kena kesehatan mental, namanya siapa, dan kita bisa persiapkan terapi psikologisnya. Nah, itu sedang kita siapkan di semua puskesmas, nanti dokter-dokter kita latih untuk bisa memberikan terapi psikologis dasar. Karena mental itu nggak semuanya farmakologis, artinya terapi yang dikasih obat gitu, enggak kan? Ini juga terapi yang harus secara psikologis didengarkan, diajak bicara, diajari, dikasih contoh, diperkuat mentalnya. Nah, 2 jenis terapi itu baiknya dengan obat, farmakologis atau yang psikologis nanti akan kita siapkan di seluruh puskesmas kita. Karena kemungkinan banyak, tapi terus terang screeningnya kan baru dimulai tahun ini sejak Pak Prabowo luncurkan program cek kesehatan gratis. Ini rencana kita akan luncurkan di seluruh Indonesia, 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik nanti akan melakukan cek kesehatan gratis terkait dengan ulang tahunnya mereka, programnya Pak Presiden. Ya. Cuma khusus untuk anak-anak, karena ini tempatnya kan banyak kali 280 juta. Anak-anak dilakukan bukan pada saat ulang tahun mereka, tapi pada saat masuk kelas di sekolah mereka. Jadi setiap kali ajaran baru kan masuk kan. Jadi buat kita lebih efektif untuk melakukan cek kesehatan gratisnya pada saat mereka masuk sekolah. Itu untuk usia sekolah. Kalau ulang tahun tetap gitu Pak? Kalau yang usia di bawah usia sekolah dan di atas usia sekolah itu tetap diberikan pada saat ulang tahun dan 1 bulan sesudahnya tempatnya di puskesmas. Kalau sosialisasi untuk orang tuanya bagaimana Bu Arifa? Jadi gini, kami sangat menyambut baik apa yang diinisiasi oleh Komdigi. Karena sesungguhnya dari laporan-laporan dan kasus-kasus yang kami dalami, sebagian besar penyebabnya kami analisa ada 2, pola asuh dan karena pengaruh media sosial yang tidak bijak yang digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi ini yang akan kita kolaborasikan lebih lanjut, bagaimana nanti ada salah satu mungkin tentang aturan penggunaan media sosial untuk anak-anak sekolah. Gitu. Kalau sosialisasinya pas kita bersama-sama, seluruh kementerian saya pikir punya kepentingan untuk itu, bagaimana menyelamatkan anak-anak Indonesia. Jadi ini bukan program kementerian aja, ini kan sesuai cita Presiden terhadap perlindungan anak ya khususnya. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sudah ya. Kita akan lanjut lagi acaranya. Dan program stunting kan itu aksesnya 25 juta tuh balita. Program imunisasi 30 juta ya. Mungkin makan gratis itu kan 50-60 juta. Vaksinasi Covid besar tuh 200 juta yang divaksinasi. Nah, program cek kesehatan gratis ini 280 juta. Ini adalah program terbesar dari Kementerian Kesehatan dan juga mungkin salah satu dari pemerintah karena covernya yang dilayaninya besar sekali ya, 290 juta. Kapan akan diluncurkan? Ini saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, udah dapat jadwal minggu depan lah untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak. Harus koordinasi sama kepala daerah karena kesehatan kan ada di sana. Jadi kita nunggu dulu bupati wali kotanya yang pilih, nanti Pak Presiden ngomongnya di sana. Oh, jadi belum diterapin Pak ya? Belum diterapin, tapi rencana memang Februari karena pelantikan katanya tanggal 6 kan, tapi diundur. Nah, yang kedua, programnya kayak gimana? Programnya ada 2. Jadi cek kesehatan untuk usia sekolah dilakukannya di sekolah masing-masing. Ada dekat 250 ribuan kan sekolah kan. Itu ada 56 jutaan orang. Kapan?
pada saat mereka masuk sekolah. Ayo. Kalau yang di luar anak sekolah, jadi di bawah usia sekolah dan di atas usia sekolah, itu dilakukannya di puskesmas dan klinik swasta. Itu ada sekitar 25 ribuan. Waktunya kapan? Pada saat ulang tahunnya mereka plus 1 bulan. Khusus yang ulang tahunnya Januari, Februari, kayak kebagian itu boleh sampai April. Januari, Februari, Maret itu semuanya boleh sampai April. Yang dicek apa aja? Untuk banyak yang dicek. Untuk baru lahir ada 8. 8 yang dicek. Nah, bisa dilihat di websitenya ya. Untuk yang anak-anak di bawah balita itu ada 11. Ya. Untuk anak-anak usia sekolah itu 11 sampai 13 tergantung. Kalau SD 11, SMP 13 karena ada talasemia, dia cek segala macam. Kemudian SMA 12. Nah, untuk dewasa dan lansia itu ada 19 yang dicek. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, teman-teman bisa baca di website. Tapi yang menarik apa yang baru? Screening kesehatan jiwa. Ini nggak pernah dulu dilakukan. Tapi begitu kita lihat survei tahun lalu, yang tadi 1 dari 10. Jadi 28 juta orang tuh punya masalah kesehatan jiwa. Itu kita lakukan. Apalagi yang dilakukan? Untuk orang-orang lansia kayak saya, itu ada screening cancer. Karena meninggal cancer banyak. Ya. Kemudian untuk anak-anak bayi baru lahir, itu kita banyak yang cacat, banyak yang kena talasemia, banyak yang kena autis. Itu semuanya dicek kesehatan baru lahir. Itu ada 6 ya, sudah 8 yang dilakukan pada saat baru lahir. Regulasinya tetap sama Pak, cuma bawa KTP aja atau ada regulasi khusus tambahan? Ini hanya bawa KTP saja, cuma yang penting supaya bisa diatur kayak vaksinasi COVID, kan kita dulu ada aplikasi Peduli Lindungi, ingat kan? Bisa daftar, hasilnya bisa dilihat di sana. Nah, saya himbau semua media untuk bantu, termasuk wartawan juga, download aplikasi Satu Sehat dari sekarang. Karena di sana bisa daftar pilih puskesmasnya di mana dan waktunya kapan. Supaya apa? Supaya mengatur nggak terlalu crowded. Hasilnya pun nanti akan dikirim secara digital lewat aplikasi Satu Sehat. Jadi kalau kita ke lab kan ada hasilnya kan? Nah, itu bisa dilihat di aplikasi Satu Sehat. Jadi juga masyarakat yang mau berobat pemeriksaan gratis ini dari jauh-jauh hari download aplikasi Satu Sehat. Hanya butuh nomor WA. Nah, dia bisa daftar baru dibuka kalau hari ulang tahunnya dia. Jadi ulang tahunnya Juni, nggak bisa daftar sekarang. Oh, jadi nggak bisa di hari itu juga? Nggak bisa, dia baru di bulan Mei. Nah, nanti di kita WA kan. Bulan depan ulang tahunnya daftar. Nanti dia daftarnya hanya bisa bulan Juni dan Juli. Puskesmas yang dekat lokasinya dia. Pak, itu untuk semua 280 juta. Serentak untuk semua. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia rencananya.